Apa saya dengan Rizlan akan buat lepas ni adalah satu yang kami panggil World Cafe. Berapa yang di sini sudah pernah ikut salah satu mountaintop facilitative leadership, spirit and practice of facilitative leadership? Ada 10 orang di sini yang sudah buat. Jadi selama ni World Cafe satu, ada yang sudah pernah tahu apa maksud OST kah? Open Space Technology. Yang kamu bagi topik sendiri di tengah-tengah, kertas disediakan di tengah-tengah untuk buat topik sendiri, dan di situ kamu macam jual belilah siapa mau pergi berkongsi maklumat ataupun berkongsi idea di kumpulan yang topik itu. Tapi World Cafe ini konsep dia sama, kecuali topik yang sudah kena bagi. Yang marketplace tu OST, ini kena panggil facilitating tools lah. Yang satu tu, semua orang boleh contribute apa topik orang mau bincang, dan semua orang boleh pergi di mana-mana. World Cafe ni, dia lebih ada teratur sikit, sebab topik sudah diberi, dan ada proses untuk berbincang dan bertukar kumpulan dalam ini konsep World Cafe. Dia macam kedai kopi. Kau siap sudah minum kopi, pergilah meja sebelah. Soalan yang akan bagi untuk kamu nih, bagaimana ataupun macam mana, bagaimana ataupun apa perasaan kamu bekerja dalam ini project dan juga dengan community? Satu, apa pemandu ataupun motivasi untuk kamu terus bergerak bersama-sama project dan juga dalam community engagement? Lepas itu soalan kedua. Lepas itu yang ketiga, apa support kamu perlu? So itu tiga soalan tu. Masa kamu tulis tu, read it out loud bila kamu mau lekat di sini. Ini yang kamu tulis, stick it on this white box in the middle. Kalau saya tulis more funds. Mau elaborate kah? Ya, ini for support lah. Yang what I think we need is support lah, because untuk mau achieve itu project goal kan, you need more funds lah to execute it in macam 100% lah, bukannya yang sikit-sikit saja. Engagement with government agency, kalau time meeting dia powerful lah, dia bilang boleh support, tapi bila kau follow up kan dia krik-krik lah, and macam nama dia saja ada dalam tu proposal, but they never fulfill lah what they promise to deliver. Transport yang bagus, sebab kita punya pekebun kecil nih ataupun community ini semua berada di pedalaman, bah. So kalau kamu tengok di lapangan kemarin pun di jalan-jalan kebun dorang nih tiada yang, bukan semuanya bagus. So kalau kita buat lawatan kebun untuk pergi tengok kebun dorang, kita untuk kerja itu cepat kena ada transport lah. Sebab kalau kita jalan kaki keliling satu kampung tuh, belum tentu kau dapat buat farm visit untuk mungkin 10 ataupun 20 dalam satu hari. So kita ada target, bah. Oke, itu apa yang kami perlu lah. Sersa office pun perlu juga. Bagus dari sini lah ini kan, daripada dana terus tuh pergi sini. Tempat kami simpan kami punya file-file. Sebab di bilik saya bertimbun sudah lebih banyak dokumen yang pekebun kecil daripada dokumen sendiri. Itu isu dia lah. Macam saya di Tongod, sengsara juga buat A to Z sendiri. Kau kena start daripada
register pekebun kecil sampai susun dokumen dalam apa database. Lepas tu kau buat mapping lagi, kau kena buat semua. Kau buat plot tu orang punya map lagi. Lepas tu kau buat report lagi. Lepas tu kau buat farm visit lagi. Kau buat ceramah lagi. So semua dari A to Z tu bukan tidak apalah, tapi kalau kau kejar 100 lebih pekebun kecil yang mau kena dalam 2-3 bulan lagi, lepas tu mau kena audit untuk bulan ketiga, memang sakit lah kalau satu orang. Lepas tu kau kena kena kejar KPI lagi. Entah kayak salah itu, tapi yang paling saya kisah kalau pekebun kecil tu sudah tahu dia akan certify, lepas tu tiba-tiba dia kena KIV sebab tidak sempat kasih komplit dia punya dokumentasi kebun lah. So itu dia nanti dia akan tiba-tiba telepon kau. Kenapa nama saya tidak tersenara ya? Sudah ada itu, dia bilang. Perasaan saya ini sebenarnya saya rasa terpilih lah. Saya rasa macam saya dipilih untuk buat ini kerja. Kena seru. Iya. Iya, destiny. Maksudnya sebab ini betul. Mungkin semua orang boleh buat banyak kerja, tapi ada kerja-kerja yang mungkin satu orang tuh hanya kau saja yang boleh buat dan kau rasa kau suka buat macam tuh. Sebagai orang kampung juga yang hidup di kampung dan bekerja seperti yang macam menanam sawit. Saya sendiri pun ada sawit kan. So saya rasa saya lebih memahami apa yang community ataupun pekebun kecil perlukan lah. So untuk soalan nomor 1, apa perasaan saya bekerja dengan community? Saya rasa macam biasalah, gembira dapat membantu ni community untuk achieve something yang diorang susah untuk achieve sendiri lah, especially diorang kekurangan kepakaran. So which one? Itu mana? Okay, apa drivers atau motivate saya untuk teruskan ini kerja? Satu, dia untuk saya sendiri lah, untuk development saya punya skills. Saya rasa bekerja dengan Forever Sabah, saya dapat learning banyak benda, and then saya dapat asah apa benda yang saya sudah tahu selama ni lah. And then secondly, saya punya dapat colleagues yang very supporting, and then walaupun kadang-kadang lambat hantar kerja tapi last diorang dapat hantar, and then diorang dapat membantu untuk kasih siap itu kerja lah. And then the third one, saya rasa kekurangan adalah fund. Fund ini bukan juga maksudnya gaji ataupun tanpa staff lah, tapi to get better facility begitu. Some of us need laptops yang boleh angkat GIS, office di sini untuk mempermudahkan kerja kami di sinilah. Oke, untuk saya jawab pertama dulu lah kan. Begini Leni, kalau mau juga 1, 2, 3 dia punya urutan. Oke, untuk soalan pertama, saya punya perasaan bekerja dengan community dan juga sama tim saya sendiri. Yang pertama tuh satu, saya rasa enjoy lah bekerja sama dia orang. Dan yang kedua tuh perasaan ini nggak tahu lah perasaan kah apa ini, tapi stres ini memang nggak boleh dikasih pisah. Untuk yang kedua, apa yang memotivasikan saya untuk terus bekerja dengan tim ini, yang pertama itu experience lah. Daripada tim bekerja dengan project ini kan saya ada dapat banyak experience. Kalau dikira dari tahun 2015 sampai sekarang banyak saudara experience. Tidak boleh saya tidak ingat juga mau kasih list satu-satu. Iya. And then seterusnya saya juga dapat knowledge and skills lah, macam pengetahuan yang baru dan kemahiran yang baru. Selama saya bekerja dengan project ini. Dan lagi banyak pengetahuan yang baru tuh kan, lagi banyak kemahiran yang baru saya dapat. Terus saya rasa yang macam stay lagi lah, mau lagi lah, mana tahu ada lagi yang mau belajar next time. Okay, and then support yang saya perlu. Satu, maintenance expert. Yang paling bikin stres kan bila
bila itu apa kalau ada yang dari field team rusak ini begini, dia punya turbo, dia punya apa, banyak lah dorang punya terms yang dorang sebut yang saya sendiri pun tidak tahu apa tuh terms yang dorang sebut. And then bila pergi workshop kan, dia bilang tuh mekanik, oh miss mau kena tukar ini turbo, kau punya kipas turbo pecah sudah, and then harga dia begini. Terus saya pun betul kan tuh harga dia begitu, apa batu benda, sampai saya google pun saya tidak juga kenal. Jadi inilah macam stresnya macam mana Bamani mau apa decide mau urus nih benda, sedangkan saya sendiri pun tidak tahu apa-apa pasal kereta begitu. And then seterusnya Excel expert. Sebab selalunya kerja bahagian saya lah, kebanyakannya saya akan pakai Excel dan kalau untuk yang basic tuh saya boleh, mungkin saya tahu juga bikin lah. Tapi kalau untuk yang advance sudah, yang mungkin dia punya formula itu kan panjang dan susah lah diingat. Saya Google pun saya sendiri tidak tahu macam mana mau cari itu benda. Jadi mungkin kerja yang boleh disiapkan dengan cepat itu dia jadi lambat lah. Sebab saya sendiri belum master lagi Excel. Dan seterusnya tag untuk database support. Sekarang ini kami ada database sendiri CSPO online lah. Dan sekarang yang buat kami sejak, dan kami tidak background yang macam IT lah. Jadi apa yang kami buat terus macam ikut manual, ikut YouTube, belajar dari YouTube. Lepas itu tanya itu support, customer support. Tapi yang lain-lain kan kalau yang pakai coding semua itu kami no clue. Jadi kami tidak boleh kasih cantik, kasih improve itu kami punya database sebab kami sendiri tidak itu capacity dia. Jadi saya rasa ini sejelas kalau untuk saya. Apa perasaan kita bekerja di lapangan so far ada 3 tahun ini, pengalaman kita lah bersama dengan community. Khususnya dalam pensijilan kelapa sawit yang kita telah laksanakan sebelum ini. Yang pertama nih, saya letak sini. Oke, saya bilang di situ adalah seronok boleh berfungsi livelihood smallholder lain. So bila kita pergi di kawasan orang lain, di tempat orang lain, pekebun kecil yang lain, memang betul kita nampak sawit lah yang kita lawatkan. Tapi kalau kita perasan ada tanaman-tanaman lain yang menyelit di kebun-kebun dorang lah. So tidak semestinya kita dalam pensijilan itu dari awal kita berjumpa sampai kita balik sawit saja. Tidak semestinya lah. Nah, kadang ada benda yang kita seronok bercerita sama dorang menyebabkan dorang lebih terbuka pikiran, boleh belajar macam mana pensijilan itu dilaksanakan lah. So itu salah satu cara saya lah. Dan kita perlu dengar juga dari derang. Memang kebanyakan pekebun kecil dia bilang, siapa ini tuan, dia bilang, gini kebun apa semua. Tapi kalau ada satu benda ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun inilah burung walit dalam punya kebun, kita bercerita sentuh dorang punya apalah pendapatan ataupun dorang punya keminatan itu secara langsung bagi saya dapat belajar lah sesuatu dari pekebun kecil, dan tidak mustahil kita boleh belajar pula dari dorang. So bagi saya satu penghargaan kepada pekebun kecil lah bila dorang sudi berfungsi dengan kita lah di lapangan. Oke, itu yang pertama. Oke, yang kedua, of course saya bilang itu adalah keperluan sumber pendapatan. Kita tidak nafikan lah setiap kita, khususnya pekebun kecil ini, ada yang bergantung satu pendapatan saja dan ada yang bergantung mungkin 2 atau 3 lah. So sama ada dia pendapatan tuh mencukupi atau tidak. Pekebun kecil ini sebenarnya dorang lebih kepada boleh mencari pendapatan lain sampingan yang kita panggil sampingan kan untuk untuk dorang kehidupan yang seterusnya begitu. Oke. So saya juga pekebun kecil, saya tahu, saya sadar macam mana kita di kampung kita berusaha daripada yang nol ataupun maksudnya yang tiada apa-apa tuh, daripada hutan ataupun yang kosong lah tanah lapang,
kita usahakan sampai kita ada hasil, kita nampak, itu satu apalah bagi saya satu keperluan, untuk kehidupan kita. So itu juga yang membuatkan saya bertahan dalam CSP Team, sebab pada masa betul kita memang ada juga dibagi gaji begitu. Pada masa yang sama banyak ilmu yang kita belajar lah, khususnya bila kita pergi turun lapangan, otomatis kita dalam tim kerja itu dalam bilang Forever Sabato ataupun CSP Team mesti bakawan, tidak semestinya, dan maksud saya di situ engagement dengan community itu dia tidak mengambil masa dalam 1 hari ataupun 1 jam ataupun 1 bulan, kadang bertahun, kadang pernah bergaduh dengan community begitu tuan. Bila kita sudah paham antara community, saya ingat kita lebih lebih terbuka dan boleh berkongsi bukan saja pensijilan kelapa sawit, malah hal-hal yang lain lah. Contohnya macam pekebun kecil kita yang ada sekarang, Cikujekin adalah salah satu kita punya community di Kampung Liningkung, terlibat pensijilan lah. So apa yang saya berkongsi dengan dia hari ini kita boleh berkongsi dengan dia. Contohnya dia ada homestay, so kita boleh ada manfaat lain yang kita boleh saya bilang, engagement dengan orang. So yang ketiga, support lah itu kan, Telah pengalaman bekerja itu memang turun naik juga. Kalau saya sendirilah, saya punya prestasi sama ada itu secara jujur dari segi kerja itu memang betul kita ada isu, dan secara pribadi itu pun memang kita ada isu lah. So kadang kita mau balance, kita punya isu dengan pribadi sendiri dan kerja itu satu hal yang mencabar lah, bukan senang. Terutama kalau ada case-case, contohnya macam saya sendiri ada terlibat case mahkamah begitu. So case mahkamah bukanlah yang bilang case yang bilang kita yang buat salah, tidak. Ada benda yang kita perlu settle lah. So bila dalam keadaan kita mau cepat ataupun mau kejar target, itu satu hal yang kadang lambat buat keputusan lah. Kadang ada yang delay kita buat keputusan itu gara-gara ada hal yang begitulah. So itulah salah satu cabaran saya adalah telah sentiasa perbaiki diri lah. Itu yang saya beritahu diri sendiri. Dan yang kedua adalah kolaborasi. So itu penting bagi saya lah. Sama ada dengan CSP Team sendiri itu memang kita perlu support kan, dan community yang kita bekerja sama lah. So ini sangat penting bagi saya. Untuk satu, saya punya diri sendiri lah, saya punya dalaman sendiri, motivation sendiri. Kemudian dengan CSP Team, kemudian kita punya rakan-rakan kerja yang lain selain CSP Team, itu perlu support lah. Dan community seterusnya yang di luar bidang kerja kita, maksudnya kerja-kerja yang lain. So itu salah satu lah yang perlu saya kongsi, dan saya ingat itu dari saya. Terima kasih. Untuk soalan yang pertama tadi, saya rasa happy lah ini dapat berkongsi pengalaman dengan community, dapat belajar benda-benda yang baru lah dengan community. Bukan saja dengan segi ini kelapa sawit, tapi ada lagi benda-benda lain, ikhtiar dorang untuk cari dorang punya nafkah hidup lah. Kita tengok dorang memang kayak lah, tengok macam banyak dorang punya sumber pendapatan. Sebenarnya dorang ni adalah seorang yang susah lah untuk mau hidup, sebab kebanyakan yang dorang buat macam gitu bukannya semuanya yang jadi semua, mesti ada turunnya. Jadi itulah dorang mencari ikhtiar yang benda-benda lain lah. Itu yang saya dapat belajar selama saya di Kinabatangan lah. Itu memang kawasan saya, tempat saya lahir. Memang dorang bukan orang senang lah.
susah mau keluar pergi pekan. Ada yang lain kendaraan pun menumpang dengan orang. Kalau dorang menumpang membuang duit lagi sampai 300-400 ringgit. Satu perjalanan saja. Kalau kembali ke kampung pun ada lagi duit dia ditambah. Jadi kalau sampai 300 keluar saja dan masuk balik ke kampung itulah dorang cari cara ikhtiar lain. Macam walid, macam menanam ini benda-benda yang boleh dapat income baru. Itu yang saya nampaklah di Kinabatangan. Kalau yang soalan kedua itu saya sikit sebab di situ kebanyakannya kalau yang sekarang nih kami buat di Kinabatangan, sebab saya pembantu si Zulfikar selama di sana. Sekarang nih saya terpindah pergi Beluran baru, jadi saya pun tidak tahu apa yang tapi saya ceritakan dengan yang di Kinabatangan sajalah pengalaman saya. Community di sana saya tengok kalau yang kami masih dalam MCO ini waktu mau atur itu koperasi mesyuarat agungnya cari ELK-nya semuanya memang susah payah lah mau guna line internet yang kuat. Kadang-kadang sampai kami si Zul bertengkar juga sendiri. Sampai, Mel macam mana ini? Dia tahulah aku. So, susah kita mau panggil ELK yang kawasan dia tidak kuat line internet, susah. Jadi kita masuk pun sana, kawasan tuh kita lalui estate. Estate ini pun ketat juga dia punya gate-gate tuh. Nah kalau tiada surat kebenaran dari polis, apa semua, susah juga. Jadi terpaksa kami guna online cara yang macam mana supaya dorang dapat dengar info-info baru dengan koperasi. Dorang bersyukur sudah sekarang nih, bersyukurlah dapat sudah mesyuarat agung, tinggal tunggu itu keluar itu sijil koperasi saja. Kalau yang soalan ketiga baru ada saya tulis lah. Sebab ini kepentingan bagi kami juga semua di lapangan, terutamanya di sini Telupit, Tongod, Beluran, dan Kinabatangan. Nah, kami semua memerlukan office lah. Office ni bukannya untuk kami simpan harta benda yang tidak fungsi dia, tidak macam tiada yang benda yang kami simpan sana yang tidak baik. Semuanya yang benda untuk community semua. Nanti community pun selalu tanya dengan kami. Terutamanya di Kinabatangan yang saya masih di sana kerja, dorang tanya, "Mana office kamu?" "Keke." "Wih, jauh juga." "Macam mana kami mau jumpa kamu?" "Oh, kamu telepon saya kan." Jadi jumpa di kedai-kedai kopi. Kalau macam sekarang musim MCO, macam mana mau jumpa di kedai kopi? Dorang banyak mau benda community banyak mau tanya dengan kami. Ada yang dorang mau bagi file, ada yang dorang mau bagi, dorang kasih tengok. Jadi kami ambil fotokopi mau simpan. Kalau simpan di rumah, tikus yang makan, lipas. Kadang-kadang hilang. Ditanya oleh dorang si Ilis, kamu ada simpan ini kah?" Payah lagi mencari di mana. Kadang-kadang kalau yang sudah berumah tangga ini macam saya lah, sana pitas. Nah, file tuh tempat saya, tapi lupa di mana disimpan. Orang rumah pun simpan sudah atur sudah itu bilik macam mana. Jadi itu yang kami mau lah. Fungsinya office yang kami mau di sini lapangan lah. Bagi saya itu sajalah. Terima kasih. Saya kasih terang sedikit sebanyak apa yang kita buat lepas ni lah. So kita akan bagi kepada beberapa kumpulan bergantung kepada berapa cluster yang akan jumpa nanti dari semua yang kamu. So cluster maksudnya dia kasih campur gabung apa yang sama topik, seperti ada sentuh tentang office, ada sentuh tentang perasaan. So itu boleh kasih kelasnya satu kali.
So kita akan bagi kepada 3 kumpulan kalau boleh. Oke, ikut cluster. Dan nanti dalam setiap kumpulan tuh perlu ada satu, kita panggil host, satu tauke, bukan toke, tauke. Oke, satu tauke, satu pencatat. Tapi yang tauke ini tidak boleh salah satu yang dari CSPO. Tidak boleh dari kumpulan CSPO. Tauke ini kalau boleh yang pernah ikut facilitative leadership punya workshop. Tapi open juga lah siapa yang mau jadi itu host dan jaga satu pencatat. Siapa yang tiba-tiba meletak sana sebelah belakang? Terkejut jadi pencatat. Oke? Alright. Jadi dalam perbincangan nanti pasal itu topik, kami akan bagi 10-15 menit untuk berbincang, untuk berdiskusi, dan lepas 15 menit kita switch, tapi host dan pencatat akan stay di kumpulan sama. Member lain boleh berpusing-pusing. Kita cross-pollinate idea tentang itu topik-topik yang ada dalam di meja makan kamu lah. Kita panggil itu meja makan lah, kan? Ramai gitu kan. Kita buat training. Let's say lah pagi. Kita buat training untuk pagi. And then masa buat training itu kita bagi dia duit lagi untuk dia dapat. Sampai kena tuduh sudah menjual tanah. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera. Ini adalah hasil perbincangan kami sebentar tadi bersama-sama dengan kamu semua. Kami punya tajuk besar adalah equipment dan staff. Jadi kami pecahkan kepada tengok dalam sana. Daripada 5 kategori, 5 bahagian. Yang pertama berkenaan dengan tambah staff. Dari tambah staff ini kami ada 4 idea. Yang pertama adalah perlu pembantu field coordinator seramai 4 orang. Yang kedua adalah bengkel pendedahan tugasan kepada field coordinator tersebut. Dan yang ketiga, abaikan yang biru nih, pergi yang merah nih, hijau. Village coordinator setiap kampung. Maksudnya apa beza ini village coordinator dengan assistant field coordinator? Assistant field coordinator ini dia full time. Tapi kalau village coordinator ini kita perlukan dia bila kita perlu. Contohnya dalam bulan 11 ini kita perlu collect data, kita akan bayar dia 1 bulan lah untuk selesaikan tugas dia. Dan yang terakhir adalah tambahan staff yang pakar IT. Ini darang paham nih apa yang punya maksud lah. Yang seterusnya kita pergi di ini technical database dan support. Jadi ada 3 juga. Yang pertama, idea pertama mengadakan bengkel untuk buat ini berkenaan dengan database. Yang kedua, upah seseorang yang mempunyai kepakaran lah. Sebab kalau kita buat bengkel berkenaan dengan database ini dia tidak siap 1 hari. Kalau boleh sebulan 2 bulan. Jadi perlu upah seorang yang ada kebolehan lah. Duduk bersama-sama dengan orang yang memerlukan. Dan yang seterusnya field coordinator dan assistant field coordinator juga digalakkan untuk bersama-sama latihan ini bareng. Ya, mengikuti keperluan maksudnya terpulang kepada tim CSPO lah. Kalau dia mau 2 kali dalam setahun, 2 kali lah. Kalau orang mau 3 kali dan lebih itu orang punya pilihan lah. Seterusnya berkenaan dengan maintenance dan expert. Cadangan pertama kami perlu cari mengenal pasti panel khas
di mana kalau ada kerusakan kereta, khususnya kepada project CSPO punya project, jadi kita antar di dia punya panel saja. Jadi panel dia yang trusted lah, yang dipercayalah. Kedua, khidmat nasihat daripada staf dalaman dalam Frebe Sabah. Maksudnya kenal pasti siapa staf yang dalam Frebe Sabah ini mempunyai expert dalam kendaraan. Jadi kita dapatkan dia punya contact number. Kalau ada apa-apa masalah kereta, kita kontak dia dulu. Begitu. Yang ketiga, ini adalah cadangan auto line service di Putatan. Itu cadangan untuk di bagian keke lah. Keke dan sandakan. Maksudnya satu di keke, satu di sandakan. Yang keempat, servis kereta 4 kali setahun. Sebab keperluan untuk tu kereta lah. Sebab jalan sini off-road. Jadi dalam 3 kali sebulan lah. Kelima, perlu ada borang tanggung jawab. Borang tanggung jawab maksudnya penggunaan itu peminjaman kendaraan punya lah. Yang keenam, bengkel pengurusan kendaraan, ada SOP dah. Jadi saya rasa ini akan diterangkan di dalam sinilah. Ada bengkel kepada semua staf yang ada lesen. Jadi dalam bengkel itu kena si terang dia punya SOP dan peraturan-peraturan dia, termasuk yang ketujuh nih, sentiasa jaga kebersihan kereta. Itu dalam SOP dia lah. Yang seterusnya, Excel expert staff dia bilang situ. Jadi idea dia bengkel advance Excel 2 kali dalam setahun dan bengkel basic Excel untuk semua staff. Ini. Terusnya berkenaan dengan equipment, slide dan projector laptop baru, di mana kami ada 7 idea di sini. Pertama, diperlukan 4 biji laptop yang berkapasiti tinggi, yang tidak lagging-lagging, dia bilang, 4 buah, sesuai dengan 4 bahagian yang dijaga oleh inilah dalam CSPO. Terusnya, 2 unit projector portable yang mencas bateri itu, yang kalau kita pergi tempat yang tidak karan, jadi kita boleh guna dia lah. Lepas itu external hard disk 4 buah, portable speaker tambah mikrofon pun 4 set, dan ini 2 unit projector yang biasa punya, printer 5 set dan drone 1 biji. Dan inilah hasil daripada dia punya printer ni, setiap tempat 1 set dan di office pun ada 1 set. Begitu dia punya penerangan lah. Sebab kalau si Chris, kalau serang Joe mau print, dia pas lagi yang sana jauh suruh print begitu. Kalau ada, orang print sendiri gitu. Oke, jelas? Itu je. Kami dari grup Funds and Facility, jadi ini yang kami discuss. I think the 2 main points here is funds lah, and then the main point here is for office and for transport. So, reason why they need more funds is because gaji staff, RSPO certification, and to help the office maintenance, as well as for maintaining the office. Apa tu kena kesinambungan? Apa tu? Dan memberi kesinambungan kepada activity project, dan juga upgrade itu facility macam itu office dan transport, so the more funds, having more funds boleh tambah expand project area macam sama distrik tapi dalam kampung lain. Dan boleh continue participation from new stakeholders. So at least the more funds will allow more continuation and participation from new stakeholders. Okay, next we discussed was office. There is already a new place, tapi mau tunggu kelulusan pendana. Jadi ini office, the 3 main things will be the 3 main things for the office would be a meeting point for FS staff, the community, and orang kerajaan. Dan juga boleh simpan project equipments. Dan juga kalau staff dari KK datang pergi sini, diorang boleh stay di sana juga. Terutama yang
terutama yang datang dari jauh. Next one, I think kita pergi di transport. Requirement for the transport is one district for one transport, which is obviously 4x4. I think by yesterday we can see that most of the orang community they tinggal di tempat sawit, jadi banyak hills and so jalan itu memang mencabar, and the reason why we need one district one transport is because it will be more effective, more cost and time effective for the future. Jadi boleh apalah. Lastly, sokongan moral ini juga it's related to having more funds, because with more funds, the team would have more team building activities, which would build up the moral and also have better knowledge and skills within themselves, dan boleh management. Sokongan moral pun, the team also wants the management team untuk visit diorang di sini, dan certification dan audit training pun boleh kasih sokongan moral lah kepada tim. Pertama, sorry lah saya punya tulisan dan tidak secantik kamu punya. Saya punya setiausaha dia tidak sehat. Tapi perbincangan kami tadi adalah mengenai stakeholder engagement, dan sepanjang perbincangan itu apa yang dipanggil stakeholder itu kami telah mengenal pasti ada community, kerajaan, macam MPOB, kerajaan lah kan, syarikat-syarikat, dan juga partner-partner untuk khususnya untuk proyek CSPO ini lah. Jadi apa yang telah ditimbulkan di dalam perbincangan itu adalah salah satu, kalau dari community itu komitmen mereka untuk mengikuti aktiviti-aktiviti yang dirancang di dalam proyek itulah. Ini salah satu tuh yang mempengaruhi komitmen daripada community adalah keadaan situasi sekarang ini sendirilah. Ini kalau buat menghadiri secara fisikal itu sangat kurang sesuai sampai sekarang, dan community ini pun ada ramai yang sibuk dengan dia punya kerja-kerja juga di kebunnya ataupun di mana-mana, dan yang kemahiran ini bila kita mau minta sesuatu daripada pihak community itu, contohnya macam gambar ataupun data tertentu itu tidak memenuhi kriteria ataupun apa yang sebenarnya kita mau, dan untuk mengatasi yang tidak boleh bersemuka secara fisikal itu, menggunakan secara online pun banyak tempat yang line dia tidak begitu bagus, line internet tidak bagus, dan itu mempengaruhi community punya komitmen lah. Tapi yang lebih kita panggil tuh lebih serius, boleh kah panggil gitu serius, adalah kebiasaan dari pihak community itu. Bila mau panggil untuk membuat sesuatu activity, dia secara otomatis, adakah kami akan menerima sesuatu ganjaran ataupun pulangan yang segera serta merta, oleh kerana hadir itu sejak sesuatu disebabkan kebiasaan daripada pihak-pihak lain termasuk kerajaan lah, dan buat ini sangat menghalang. Dan apa yang boleh dibuat itu staf di CSPO sendiri dia coba daya upaya untuk turun ke lapangan dan mendapatkan data yang ataupun berjumpa sendiri dengan community yang terlibat
dan mendapatkan data yang diperlukan. Dan kedua, latihan kepada community-community yang terlibat tuh supaya dia boleh menyediakan data-data yang diperlukan mengikut spesifikasi yang dimaukan lah. Dan yang masalah ini nani patronizing bilang si Noel itu kado itu semasa mengadakan apa-apa activity yang mau melibatkan community, mereka akan coba memberi penekanan emphasis kepada faedah jangka masa panjang yang akan diperoleh daripada mengikuti activity itu, dan bukannya yang boleh diorang dapat secara serta-merta. Dan tidak menggunakan hadiah uang tunai ataupun begitulah, dan menggunakan barang-barang dan dinamakan dengan benda lain macam bantuan COVID atau dan sebagainya yang tidak bukan ganjaran untuk hadir bengkel. Jadi dengan harapan lambat laun mereka punya cara pemikiran itu tidak akan kekal dengan apa yang kebanyakan sekarang inilah. Dan perbincangan tidak. Satu lagi adalah samalah dengan memberi emphasis kepada faedah jangka masa panjang, memberi kesadaran kepada community, dan satu lagi adalah memberi latihan kemahiran atau mengambil staf yang mahir dalam segi memberi kepahaman dan keyakinan kepada community untuk melibatkan diri dalam apa activity yang dijalankan. Oke. Susah untuk engage dengan MPOB ataupun pihak-pihak daripada kerajaan yang lain lah, sebab pada kebiasaannya mereka ini akan hadir dalam activity itu sebab dia termasuk di dalam KPI mereka, dan dengan sama-sama hadir dalam program itu bila tercapai sudah KPI, diorang pulang dan tidak lagi mengambil berat apa kesudahannya selepas itu. Tapi itu apa yang boleh dibuat adalah sama juga kemahiran kepada staff dan juga right person for the right job. Mungkin boleh mencari penyelesaian kepada isu itulah apabila membuat engagement dengan pihak-pihak ini. Dan kolaborasi dengan partners, contohnya Wild Asia sekarang dan lain-lain, dan juga dengan syarikat-syarikat yang berkepentingan seperti pemegang konsesi FMU 5 dan juga ladang-ladang kelapa sawit dengan mengadakan sentiasa berhubung dengan lebih kerap supaya kerjasama yang lebih erat di antara semua pihak-pihak yang berkepentingan inilah. Jadi itu saja.